Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang keistimewaan Al-Quran dibanding kitab suci yang lainnya. Kita akan membahas kelanjutan dari bab yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang definisi Al-Quran, pengertiannya sebaik secara makna maupun secara istilah. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Keistimewaan yang pertama, satu, Al-Quran merupakan ringkasan dari ajaran-ajaran kitab sebelumnya, baik dari Taurat, Zabur, Injil, serta juga ajaran-ajaran Allah yang tidak berupa kitab, yang hanya berupa lembaran-lembaran saja. Itu adalah keistimewaan Al-Quran yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah yang terakhir, yang untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia. Karena sebagai umat yang paling akhir, Islam sebagai umat yang paling terakhir juga, maka kalam Allah yang berupa Al-Quran ini dijadikan pula sebagai tuntunan manusia yang paling akhir. Jadi setelah Al-Quran ini tidak akan ada lagi wahyu Allah yang turun untuk manusia. Jadi Quran itu sudah yang paling akhir dan menjadi panduan terakhir bagi umat manusia. Yang ketiga, isi dalam Al-Quran itu sesuai dengan fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang sudah lampau ataupun kejadian-kejadian yang saat ini ataupun yang akan datang, baik secara ilmiah maupun tidak. Dan itu pun sudah banyak dibuktikan pada zaman saat ini ya. Banyak teori-teori yang ada dalam Al-Quran itu sudah terbukti secara ilmiah, yang dibuktikan langsung oleh manusia. Contohnya kelahiran, proses terbentuknya janin, proses terbentuknya manusia dari mulai janin sampai lahir. Terus ada lagi teori Big Bang, terus sistem tata surya. Semuanya sudah tertulis di Al-Quran dan telah dibuktikan secara nyata oleh orang-orang ilmuwan pada zaman saat ini. Pada zaman dulu Al-Quran belum ada ilmuwan atau peralatan canggih yang bisa membuktikan seperti itu, tapi Al-Quran sudah mampu untuk membuktikannya. Bagaimana bisa seperti itu? Karena bagaimanapun juga Allah lah yang telah menciptakan semua alam semesta ini. Jadi Allah tentu saja juga mampu untuk menuliskannya atau mewahyukannya dalam bentuk Al-Quran tersebut untuk dibuktikan secara langsung oleh manusia. Agar supaya apa ya? Untuk pembuktian bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang benar dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Yang keempat, Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk susunan yang sangat sempurna. Karena Al-Quran diturunkan dengan tata kalimat yang indah, ringkas, padat, namun sangat mudah untuk dibaca dan dipahami agar dilaksanakan dengan baik. Pada zaman dahulu, orang kafir Quraisy itu termasuk orang yang sangat tingkat sastranya itu sangat tinggi. Jadi Al-Quran pun akhirnya turun untuk menandingi tingkat kesastraan yang dimiliki oleh orang Quraisy. Maka belajar dewe gawe video. Jadi maka apa lali mulai ini maka
Karena bukan ulama Quraisy. Karena orang Quraisy pada zaman dahulu itu memang sudah terkenal dan sangat mahir dalam kesastraan, maka Al-Qur'an pun turun dengan nilai seni sastra yang lebih tinggi yang tidak bisa disaingi oleh manusia. Nah, itu termasuk salah satu keistimewaan yang dimiliki Al-Qur'an. Untuk sebagai pembuktian bahwa Al-Qur'an ini bukanlah kalam atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Yang menciptakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikejar oleh manusia, yaitu kalam Allah. Itu demikian tadi keistimewaan Al-Qur'an. Yang pertama tadi adalah Al-Qur'an diciptakan sebagai pelengkap penyempurna dari kitab-kitab terdahulu dan ajaran-ajaran terdahulu. Yang kedua adalah Al-Qur'an, ajaran-ajaran yang dimuat dalam Al-Qur'an, dalam artian ajaran Islam ini dijadikan sebagai ajaran terakhir dari kalam-kalam Allah yang sudah diturunkan. Jadi setelah Al-Qur'an tidak akan ada lagi kalam Allah yang turun untuk umat manusia. Yang ketiga, isi dalam Al-Qur'an itu sudah terbukti nyata secara ilmiah. Meskipun pada zaman dahulu belum dibuktikan, tapi pada zaman sekarang semuanya dan ataupun sebagian besarnya sudah dibuktikan secara ilmiah. Ataupun yang keempat, nilai sastra yang terkandung dalam Al-Qur'an itu sangat tinggi, bahkan tidak bisa disaingi oleh orang-orang Quraisy pada zaman dahulu yang sudah terkenal tentang kearifan atau kemampuannya dalam bidang seni sastra itu pada zaman dahulu terkenal sangat hebat, tapi tidak bisa menyaingi kesastraan yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah bukti-bukti keaslian Al-Qur'an. Bukti keaslian Al-Qur'an ini bisa ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, ditinjau dari keunikan redaksi yang ada di dalamnya. Di sini dijelaskan oleh Abdul Razak Naufal dalam bukunya Al-Ijaz Al-Adad Al-Quran Al-Karim, yaitu kemukjizatan ya dari segi bilangan dalam Al-Quran. Jadi banyak redaksi-redaksi unik yang terkandung dalam Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang asli kalam Allah yang bukan buatan dari manusia. Yang pertama ada keseimbangan antara jumlah sinonim dan antonim yang ada dalam Al-Quran. Contoh di sini ada kalimat al-hayyah dan kalimat al-maut. Di situ dalam Al-Quran terdapat 145 kali. Masing-masing al-hayyah ada 145 kali, al-maut ada 145 kali. Terus ada kata an-nafi manfaat dan al-fasad kerusakan yang masing-masing ada 50 kali. Nah, ini adalah keseimbangan antara antonim dan sinonimnya. Ini sangat seimbang dan ini sangat unik karena belum tentu jika manusia membuat sebuah syair, membuat karya sastra, membuat novel, nggak mungkin bisa menyesuaikan kata satu dengan antonimnya itu dengan jumlah yang sama. Itu sangat mustahil. Tapi Allah bisa membuatnya karena Al-Quran ini sesuatu yang memang sangat unik. Selain ada keseimbangan antara sebuah kata dengan antonimnya, ada pula keseimbangan antara kata dengan sinonimnya. Jadi di sini ada salah satu contohnya, ada kata al-hars membajak dan az-ziro'ah bertani, masing-masing ada 14 kali. Ada 14 kata al-hars dan az-ziro'ah dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya mungkin bisa dibaca sendiri dan dicari sendiri. Terus ada kata al-ujub dan al-gurur yang memiliki makna sama-sama angkuh, itu ada 27 kali. Nah, yang ketiga ada kata ad-dalun dan al-mauta, orang sesat ataupun mati jiwanya, itu ada 17 kali. Terus itu adalah keseimbangan antara kata dengan sinonimnya. Terus ada keseimbangan antara jumlah bilangan dengan jumlah kata yang menunjuk ada akibatnya. Contoh kata al-infak menafkahkan.
dan al-ridho, kerelaan masing-masing ada 70 kali. Jadi kata al-infak sebagai kata utama dengan kata yang menunjukkan akibatnya. Jika ada orang yang menafkahkan sesuatu, tentu ada keriduan bagi orang yang menerimanya. Ini masing-masing ada 73 kali. Terus ada kata al-bukhal atau medit, pelit, dan kata al-hasroh yang memiliki arti penyesalan. Jadi orang yang medit, orang yang pelit itu pasti akan menyesal di kemudian hari. Ini adalah bentuk kata dengan akibatnya. Itu masing-masing ada 12 kali. Terus ada al-kafirun dan an-nar. Kata al-kafirun memiliki akibat akan masuk neraka, masing-masing ada 154 kali. Jadi setiap ada al-kafirun berarti juga ada an-nar. Nah itu jumlahnya seimbang, sama rata, 154 kali. Terus yang ada lagi keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Tadi ada bilangan kata dengan akibat yang terjadi setelahnya. Kalau ini bilangan kata yang seimbang dengan apa yang menyebabkannya. Contoh al-israf, pemborosan, dengan as-surat, ketergesa-gesaan, masing-masing ada 23 kali. Nah, kita tergesa-gesa, adanya sebuah pemborosan itu sebabnya karena kita sering tergesa-gesa melakukan sesuatu, tidak berpikir terlebih dahulu, akhirnya terjadi banyak pemborosan. Penyebabnya boros itu apa? Tergesa-gesa. Nah, ini masing-masing ada 23 kali. Terus ada al-mau'izah, nasihat atau meluah atau al-lisan. Nah, adanya mau'izah hasanah, mau'izah itu berawal dari penyebabnya karena ada al-lisan, masing-masing ada 25 kali. Terus kata al-asra, tawanan, dan kata al-harb, perang. Adanya tawanan itu disebabkan karena adanya perang, masing-masing ada 6 kali. Dari kok iso ono tawanan itu soalnya biyen ono perang. Itu kata dengan penyebabnya, masing-masing jumlahnya sama kata, antara kata dengan penyebabnya. Tadi juga sama, antara satu kata dengan antonimnya sama, satu kata dengan sinonimnya jumlahnya juga sama. Nah, itu salah satu bentuk naskah yang sangat unik daripada Al-Quran, yang membuktikan bahwa Al-Quran ini diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Terus ada juga ini yang juga sangat unik. Di samping keseimbangan di atas tadi, ada juga keseimbangan khusus. Misalnya ya, kata yaum. Yaum itu adalah, kalau kita artikan, adalah hari. Nah, dalam bentuk tunggal jumlahnya ada dalam bentuk tunggal lafaz al-yaum saja ya, bukan bentuk jamaknya ya. Dalam Al-Quran itu ada 365 kali. Nah, itu sesuai dengan jumlah hari yang ada dalam 1 tahun. Kalau nggak percaya silakan dihitung, dicari. Terus Al-Quran menjelaskan bahwa langit itu ada 7. Nah, dan penjelasan tersebut diulang-ulang selama 7 kali dalam Al-Quran. Nah, ini adalah keseimbangan khusus yang sangat tidak kita juga. Seperti yaum tadi yang artinya hari, dalam Al-Quran itu disebutkan 365 kali, yang seperti kita tahu dalam 1 tahun itu harinya ada 365. Terus Al-Quran menjelaskan tentang langit yang ada 7 tingkatan. Nah, penjelasan tentang langit ada 7 itu diulang oleh Allah 7 kali dalam Al-Quran, yang ada dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Isra, surat Al-Mu'minun, Al-Fussilat, At-Tolak, Al-Mulk, dan An-Nur. Itu adalah salah satu pembuktian bahwa naskah yang dimiliki Al-Quran itu adalah naskah yang asli. Bukan asli, maksudnya asli di sini adalah kalam Allah, bukan sesuatu yang diciptakan atau dibuat oleh manusia.
Terus bukti keahlian Al-Quran ditinjau dari kemujizatannya dan ditinjau dari sejarahnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.